Pagi Ibu, serta teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2. Sebelum mempresentasikan hasil pekerjaan kami, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya bersama juga dengan teman-teman saya. Nama saya Markus Saimato, dipanggil Nofri. Teman di sebelah kanan saya, nama saya Bonafidullah Walolo. Teman di sebelah kanan saya lagi, nama saya Yunus Kelvin Berhadun dan Berbeda. Teman di sebelah kanan saya lagi, Nama saya Denisius Gradauka. dan yang terakhir. Nama saya Nirmala Suara. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Oke, sekarang kita mulai untuk melapor hasil pekerjaan kita pada pagi 14 kesempatan saya berikan kepada Prof. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kedudukan bahasa Indonesia dengan fungsi bahasa Indonesia. Pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya. Sedangkan dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan dan teknologi. Mari awal sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut sejak lama digunakan sebagai bahasa pertama atau kedua bahasa. Secara resmi, bahasa Indonesia dimanatkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1998. Peresmian nama bahasa Indonesia tersebut bermakna politis sebab bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebelum tahun 1998 telah ada gerakan kebangsaan yang menggunakan nama Indonesia, dan dengan dirinya pada mereka telah ada suatu konsep tentang bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasionalisme, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang dasari dasar kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada pengaraan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. 3. Alat perhubungan antara warga antara daerah atau budaya. Bahasa Indonesia memiliki peran yang vital di masyarakat umum dan nasional. 4. Alat persatu budaya dan bahasa. Bahasa Indonesia sebagai alat persatu suku, budaya dan bahasa, maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku budaya dan bahasa di Nusantara, tanpa harus membinakan identitas, kesukaan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. 4. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi di antaranya. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi
bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan. 2. Masa pengantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan sementara ini, mulai dari teman, anak-anak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi yang berbalik antara pemerintah dan masyarakat. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan budaya nasional. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah fungsi ini juga untuk mempererat hubungan antara suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih dari kami. Sekarang kami membuka pertanyaan bagi teman-teman untuk bisa menonton pertanyaan kepada kami. Ya teman-teman, saya mau beri pertanyaan. Pertanyaannya, apa saja kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia? Berikutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sekarang saya akan memberi pertanyaan. Apa fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bangsa negara? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya juga akan memberikan pertanyaan. Apa fungsi dari bahasa Indonesia? Apa fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bangsa negara? Yang ketiga, Apa fungsi dari bahasa Indonesia? Oke, baik teman-teman, saya akan menjawab 3 pertanyaan dari teman. Yang pertama, apa saja kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah. Kepada teman, apakah jawaban dari kami sudah benar atau tambahan dari teman? Ya, Mas. Saya akan menjawab pertanyaan 2. Apa fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara?
Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang ketiga, apa fungsi dari bahasa Indonesia? Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sudah pas dengan jawaban kami? Ya, pas. Terima kasih teman-teman, terima kasih juga Ibu. Ya, lagi untuk pertanyaan sesi kedua, jadi kami menutup acara kami ini dengan baik. Sekian, terima kasih.